Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Ibti Prayetno dengan NIM 23051400044. Saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, apa sih pembelajaran kontekstual itu? Pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa, baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Dengan cara ini, siswa diharapkan akan lebih mudah memahami, mengingat, dan mengaplikasikan materi yang dipelajari karena memiliki makna yang relevan bagi kehidupan. Kemudian CTL ini juga memandang bahwa belajar yang efektif tidak cukup hanya dengan menghafal informasi, melainkan harus melibatkan proses berpikir aktif, menemukan sendiri, dan memaknai pemahaman belajar. Kemudian terdapat beberapa teori psikologi pendidikan yang menjadi landasan teori pendidikan kontekstual ini. Yang pertama itu ada konstruktivisme, itu menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jadi pengetahuan ini dibangun oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan diberikan secara pasif oleh guru. Kemudian yang kedua ada teori multiple intelligence, itu menurut Howard Gardner, yakni setiap siswa memiliki kecerdasan berbeda, yakni verbal, logika, kinestetik, mustikal, interpersonal, dan lain-lain, dan pendidikan kontekstual ini memungkinkan beragam kecerdasan ini berkembang. Kemudian yang ketiga, itu ada zona perkembangan proksimal, ini dikembangkan oleh Vygotsky, yakni siswa dapat belajar lebih efektif dengan bimbingan orang lain, seperti guru, teman, terutama dalam konteks sosial dan kolaboratif. Kemudian pendidikan kontekstual ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, pembelajaran lebih bermakna, yakni karena materi ini dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian yang kedua, terdapat berbasis pengalaman nyata. Jadi pada pembelajaran kontekstual ini, siswa belajar melalui kegiatan yang mereka alami sendiri. Yang ketiga, terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tidak terpisah dari konteks sosial dan budaya siswa. Yang keempat, keterlibatan aktif siswa. Karena di dalam pembelajaran kontekstual, siswa ini menjadi subjek, bukan objek pembelajaran. Jadi siswa diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, menggunakan berbagai pendekatan. Jadi dalam pembelajaran kontekstual tidak hanya dilakukan secara ceramah, namun juga dilakukan secara diskusi, proyek, observasi, dan lain-lain. Kemudian menurut Departemen Pendidikan Nasional, pendidikan kontekstual ini terdiri dari 7 komponen utama. Yang pertama itu ada konstruktivisme, yakni siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kedua menemukan atau inquiry, yakni siswa aktif mencari dan menemukan informasi sendiri. Yang ketiga bertanya atau questioning, guru dan siswa aktif saling bertanya untuk menggali pemahaman. Yang keempat masyarakat belajar, yakni learning community, yakni belajar bersama dari sesama. Ini seperti akan dilakukan diskusi kelompok, kerjasama, kerja tim, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada permodelan atau modeling, yakni guru memberi contoh atau memperlihatkan cara melakukan sesuatu sehingga murid tidak hanya terfokus pada teori. Kemudian yang keenam ada refleksi, ini siswa dapat merenungkan apa yang telah dipelajari. Kemudian yang ketujuh, ini adalah penilaian atau authentic assessment, yakni penilaian berdasarkan kemampuan nyata siswa dalam situasi nyata. Jadi bukan hanya tes tertulis, namun dilakukan secara nyata. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah penerapan pendidikan kontekstual, yaitu ada beberapa. Yang pertama, guru merancang kegiatan kontekstual, itu dapat berbasis masalah, tugas nyata, proyek, observasi, dan wawancara. Kemudian yang kedua, siswa mengalami langsung kegiatan tersebut, jadi tidak hanya membaca, tapi benar-benar langsung terjun melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, siswa berdiskusi, bekerja sama, dan membangun pemahaman bersama. Yang keempat, refleksi atas apa yang telah dipelajari dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kemudian yang kelima, guru dapat melakukan penilaian otentik berdasarkan proses dan hasil kegiatan siswa. Kemudian terdapat contoh-contoh penerapan CTL ini. Contoh, kita ambil contoh di mata pelajaran biologi. Jadi dalam mata pelajaran biologi diambil kasus nyata sistem pencernaan. Maka kegiatan yang dapat dilakukan yakni siswa diminta mewawancari ahli gizi, mengamati pola makan keluarga, dan mencatat apa yang mereka makan seminggu. Maka dari kegiatan ini akan
timbulkan diskusi untuk membandingkan hasil pengamatan dan mereka dapat menyimpulkan pola makan sehat yang seperti apa. Kemudian setelah itu mereka bisa merefleksi dengan cara menulis jurnal tentang pentingnya makanan sehat dan dampak bagi hidup. Kemudian setelah dilakukan refleksi, akan diadakan penilaian, yaitu berupa presentasi hasil dari pengamatan yang telah mereka lakukan dan mereka juga dapat memberikan saran diet yang sehat itu seperti apa. Kemudian selanjutnya terdapat keunggulan dari pendidikan kontekstual, yaitu yang pertama dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, kemudian membantu siswa mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab dalam belajar kelompok, serta membuat siswa memahami makna dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Kemudian terdapat tantangan penerapan pendidikan kontekstual ini, karena meskipun pendidikan kontekstual ini efektif, tapi dia tetap memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, waktu pelaksanaan lebih lama karena melibatkan aktivitas nyata. Yang kedua, guru perlu memiliki kreativitas dan keterampilan tinggi dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di sekolah yang minim fasilitas. Yang keempat, siswa belum terbiasa dengan pendekatan aktif dan kolaboratif. Kemudian selanjutnya terdapat peran guru dalam pendidikan kontekstual. Dalam pendidikan kontekstual ini, guru tidak lagi menjadi pusat informasi, melainkan guru menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan dan membangun pengetahuan, menjadi motivator yang membangkitkan semangat belajar siswa, menjadi perancang pengalaman belajar yang sesuai dengan konteks kehidupan siswa, serta menjadi pemandu diskusi dan refleksi, bukan hanya pemberi ceramah. Maka dari materi-materi yang telah sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kontekstual ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pendekatan ini relevan dengan teori-teori psikologi pendidikan modern dan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan sosial, serta minat belajar siswa. Meskipun menantang, pendidikan kontekstual ini sangat layak untuk dikembangkan dalam sistem pendidikan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan kontekstual ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.